akan coba bermain. Kita masuk kepada penonton kita. Kita bermain. Saya minta 2 orang guru untuk maju ke depan. Yang pertama tugasnya itu adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda sekuat tenaga Anda. Begitu pentingnya hidup di kehidupan Anda. Yang satu lagi tugasnya adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Anda boleh membujuk, boleh menggandeng, boleh mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggigit, bahkan mencari Anda untuk merasa tersedia dan membuka kepalan Anda. Jadi rasakan cara permainannya Bapak itu. Jadi saya minta 2 orang di depan untuk mempraktikkan permainan ini. Silakan Bukir sama Bu Dewi kan. Bukir sebagai kepala tangannya, yang tugas Bu Dewi juga supaya gimana caranya membuka supaya tangan yang bisa terbuka. Terserah mau Bu Dewi seperti apa, mau titik, mau yang lain. Nah, coba dihitung 1, 2, 3. Balik tangannya. Coba buka. Bisa dibuka. Ya, sekuat tenaga dia mencoba Bisa dibuka. mempertahankan. Boleh buka, boleh buka. Ibu buka boleh. Boleh buka, ibu buka. Coba lihat, ibu lihat sedikit aja. Tidak buka, buka, buka. Intip. Sekuat tenaga. Ibu buka, selalu buka. Sekuat tenaga dulu di rumah. Nah, pegang tengahnya. Coba lagi tengok sebentar. Kita lah jadi tengok. Nggak ngambil, nggak ngambil. Atau kita jual sama-sama aja. Ya. Ya, coba lah lihat sedikit. Cobalah buka. Jadi bagaimana tadi Ibu Dewi sama Bu Il sudah ke depan mengepalkan tangannya, tetapi hasilnya bisa dibuka oleh Bu Dewi. Jadi pertanyaannya, siapa sesungguhnya yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan itu? Jadi jawabannya kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu tergantung pada diri kita sendiri. Jadi sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Nah, seterusnya psikiater dan pendidik dari William Glasser merumuskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk membuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian menjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Ini berhubungan dengan permainan kita tadi. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Tadi bujuk tadi supaya membuka tangan dia itu bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah saat usaha untuk mengontrol murid tersebut. Jadi bagaimana kita caranya mengontrol, memaksa anak itu supaya dia bisa menerapkan disiplin-disiplin yang akan kita terapkan nanti. Nah, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja pada saat itu pula. Orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Jadi dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak.
keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya dalam menuntun laku dan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan cara pendidik itu seperti seorang petani. Nah, jadi atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat. Nah, kita merawat sesuai dengan kebutuhan tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Nah, begitu juga kita merawat atau mendidik peserta didik itu karena bakat dan kemampuan anak itu juga berbeda-beda. Kita mengibaratkannya seperti pohon atau tanaman yang kita rawat supaya dia nanti bisa berbuah. Nah, begitu kita sesuai kemampuannya sendiri dan punya cerita pengalamannya sendiri. Nah, jadi apa makna budaya positif? Apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Selanjutnya, disiplin positif dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah menerapkan disiplin di sekolah kita. 1. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Selanjutnya, apakah sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Nah, jadi di sini kata disiplin dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga dihubungkan dengan hukuman. Nah, biasanya kan kalau kita mendisiplinkan anak kan sering kita dikasih hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Jadi justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi di sini maksudnya adalah mendisiplinkan dari internal itu dari diri kita sendiri dulu. Nah, kalau kita tidak bisa disiplin dari diri kita sendiri, baru orang lain yang mendisiplinkan. Contohnya seperti murid, kalau dia di dalam dirinya dulu mau disiplin dia, atau kalau tidak baru kita yang akan memberikan masukan atau nasihat kepada peserta didik. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia ini di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nilai-nilai tersebut dinamakan sebagai nilai-nilai kebajikan. Jadi, yang universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai kebajikan itu waktu. Nah, itu nilai kebajikannya adalah dia akan bertanggung jawab. Dia akan bertanggung jawab. Termasuk tanggung jawab. Selanjutnya, menurut Diane mengemukakan bahwa dengan mengingatkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada 6 ya. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua itu mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Kelima bergotong royong dan kreatif. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Kalau ibu-ibu dan bapak semua mungkin sudah mengetahui ini nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah di mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu yang harus terjadi.
Yang kedua, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Namun dalam melaksanakan kurikulum merdeka akan diperkenalkan program disiplin yang dinamakan restitusi. Jadi selama ini kan bapak dan ibu mendidik anak dengan secara ada dengan hukuman, ada juga dengan cara-cara yang lain. Tapi untuk kedepannya kita akan menerapkan hukumannya itu positif menggunakan restitusi namanya. Ada segitiga restitusi itu menstabilkan identitas, memvalidasi dan menanyakan keyakinan kelas. Jadi kita harus tahu itu semuanya. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Supaya anak membuang sampah dihukum, disuruh pilih sampah, dibuang sampah ke tempat tempatnya. Itu secara tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah. Dari pihak guru yang memberikan dan murid-murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Sebelum atau sesudahnya, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh satu perbuatan atau kata-kata. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana. Jadi kalau disiplin dalam bentuk konsekuensinya itu sudah terencana, sudah disepakati. Kemarin kan saya sudah menerapkan kesepakatan kelas bersama peserta didik saya. Jadi bapak dan ibu boleh nanti untuk mendisiplinkan peserta didik boleh membuat keyakinan kelas di sekolah kelasnya masing-masing. Umumnya berbentuk-bentuk konsekuensi yang dibuat oleh pihak guru, sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Contohnya tidak mengerjakan PR. Nanti kalau tidak mengerjakan PR, apa konsekuensinya? Nanti itu ada kesepakatan di dalam kesepakatan kelas yang kita buat bersama peserta didik di dalam kelas. Selanjutnya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah ini kalau hukuman sekolah saya meyakinkan harus terjadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi itu perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Contohnya di sini, anak membentuk kedisiplinan. Nah di sini yang ketiga itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu hukuman. Kalau konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Yang ada nih marah, rasa bersalah, itu hukuman. Dipermalukan, merasa tak dihargai, itu termasuk hukuman. Kalau konsekuensinya itu tentang kasus Ibu Ambar di kelas 2 pelita hati. Sedang ibu menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu si Doni. Jadi beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluarkan Doni seringkali meminta bekal dan makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, Ibu Amar, apa yang Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, jadi saya minta kepada salah satu ibu, ada yang bisa memberikan tanggapan kalau seandainya ini terjadi di sekolah atau di lokal bapak ibu, apa yang bapak ibu lakukan? Coba Bu ya. Terima kasih Pak Win. Kalau dilihat dari kasus tersebut, sepertinya kalau kita menghadapi siswa Doni itu, kita akan memanggilnya dan menanyakan apa alasan dia melakukan hal tersebut. Ya. Kalau menurut pikiran kita, alasan Doni melakukan itu bisa saja karena untuk bertahan hidup. Mungkin dia di rumah belum ada bekal yang dibawa, atau dia belum makan pagi, jadi dia meminta bekal temannya secara paksa. Itu Pak Win. Ya, terima kasih atas masukannya Ibu Il. Mungkin saya juga harus pendapat dengan Ibu Il karena mungkin alasannya Doni ini untuk bertahan hidup. Yang pertama karena dia mungkin tidak ada bekal yang didirikan oleh orang tuanya dari rumah, jadi dia memaksa meminta bekal makanan pada temannya yang lain. Di sini ada untuk mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Doni. Untuk bertahan hidup itu Doni mungkin karena lapar, orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua itu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini Doni mengambil bekal temannya karena dia merasa senang. Mungkin dia merasa senang ya mengambil makanan temannya.
Itu adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa yang diterima. Setelah itu kekuasaan. Mungkin Doni merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Itu adalah rasa kekuasaan yang dimiliki Doni. Dan juga ada rasa kebebasan. Karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Jadi dia merasa bosan sehingga dia mengambil makanan temannya secara paksa. Selanjutnya itu kesenangan. Ia melakukan karena iseng-iseng saja, menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya untuk kesenangan. Nah, jadi itu kasus tentang Doni. Bagaimana cara ini ada 5 restitusi posisi kontrol guru. Apa saja 5 posisi kontrol guru itu harus sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer. Jadi Bapak dan Ibu, apa yang sering Bapak lakukan untuk memberi hukuman kepada anak atau memberikan ganjaran, yang mana yang sering dilakukan? Atau sebagai penghukumkah, atau pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, sebagai manajer, atau sebagai pemantau? Sebagai manajer. Kalau penghukum, seorang guru bisa menggunakan kondisi maupun verbal. Seperti contohnya tadi ada konsekuensi, ada hukum. Menyuruh lari-lari di lapangan itu termasuk hukuman. Pembuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah contohnya, kalau kamu tidak mengerjakan tugas, kalau kamu tidak ikut upacara, nanti saya dimarahi Bapak Kepala Sekolah loh. Itu adalah contoh membuat rasa bersalah. Yang ketiga itu sebagai teman. Sebagai teman guru bisa negatif maupun positif. Di sini guru berhubungan baik, terjalin hubungan baik dengan peserta didik. Itu sebagai teman. Sebagai pemantau, kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi kita memberikan konsekuensi, kita hanya memantau apakah anak itu melaksanakan atau tidak. Jadi yang lebih bagusnya lagi itu kita sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contohnya seperti kita kan sudah membuat keyakinan kelas. Kalau dia tidak membuat PR, kita tanya keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, Budi, umpamanya seperti itu. Kalau tidak mengerjakan, jadi saya mengerjakan lagi Bu. Setelah pulang 15 menit kita pulang, itu adalah kita menempatkan posisi kita sebagai manajer. Sekarang saya menanya Bapak Sandra, biasanya sebagai apa biasanya posisi Pak Sandra dalam menghadapi anaknya seperti itu? Sebagai penghukum. Besok sebagai manajer lagi Pak Sandra. 5 posisi kontrol. Ini ada segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Distabilkan dulu, anak itu distabilkan. Ditanya dulu, apa masalahnya nak? Seperti itu. Tidak langsung kita marah. Yang kedua itu memvalidasi tindakan kesalahan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita tanya seperti itu. Setelah itu menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Kita jadi harus seperti itu kita kepada peserta didik kita yang berbuat dosa. Menstabilkan identitas. Ini menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ini tadi sudah penerapan segitiga restitusi. Jadi itu tadi segitiga restitusi yang nanti Bapak Ibu menempatkan dirinya sebagai manajer dalam menghadapi permasalahan yang peserta didik kita.
Jadi kita tidak boleh lagi sebagai penghukum. Nah, kita menempatkan diri sebagai manajer dengan membentuk 3 segitiga restitusi. Dengan menerapkan segitiga restitusi ini, yang pertama menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan jadi orang sukses. Kedua, memvalidasi tindakan salah. Ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Jadi itu contoh budaya positif atau pemaparan keyakinan kelas dengan segitiga restitusi. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terlebih tak kurang, kalau ada kata-kata yang saya salah, yang tidak sesuai pada tempatnya, saya mohon maaf. Bapak Ibu, saya akhiri saja dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai belajar, bagaimana kabarnya hari ini? Ya. Siapa yang tidak hadir anak-anak hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita membuat kesepakatan kelas, kita nanti kesepakatan kelas ya. Tapi sebelum itu, mari kita belajar atau berdoa. Ketua kelas silakan ambil doa. Siap, Rob. Hormat, Rob. Reda, Rob. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari itu boleh buat anak-anak Bapak. Sekarang kita akan membuat kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas ini gunanya adalah untuk anak-anak Bapak mentaati peraturan yang telah disepakati anak-anak Bapak. Tapi sebelum itu Bapak akan mencoba menerangkan apa itu makna dari budaya positif, apa contoh penerapan positif yang kita. Jadi budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, disiplin positif dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. 1. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Perlu ditinjau. Nah, sebetulnya apakah sesungguhnya arti disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Apa makna disiplin? Dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Nah, padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru adalah salah satu alternatif terakhir yang tidak perlu untuk digunakan sama sekali. Itu nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Anak-anak Pak sudah tahu apa itu lagu profil pelajar Pancasila? Nah, tolong dinyanyikan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Belajar Pancasila beringat dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkepentingan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi itu adalah nilai-nilai kebajikannya ada 6. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkepentingan global, bergotong royong serta kreatif. Nah, apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Kosen tahun 2004. Proses kolaboratif yang mengajarkan siswa atau murid untuk mencari solusi
masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kita masuk pada keyakinan ke kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, itu yang kita akan diskusikan nanti, membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Nanti boleh kita mengemukakan ide-idenya tentang apa nanti peraturan kelas yang harus kita buat kesepakatan. Setelah itu lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, jadi nanti anak-anak bapak saya minta membuat keyakinan kelas, ditulis di stick note ini ya. Nah, selanjutnya contoh keyakinan kelas ini ada: setiap anggota perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini contoh dari keyakinan kelas 1. Nah, nanti kalau kita kan kelas 6, kita buat keyakinan kelas versi kita sendiri. Ini keyakinan kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, dan berkomitmen terhadap setiap tugas senantiasa membantu. Restitusi, meyakinkan keyakinan kelas itu ada segitiga restitusi. Namanya segitiga restitusi, ini namanya segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan. Yang ketiganya itu keyakinan kelas. Nah, jadi itu yang harus kita buat nanti keyakinan kelas. Dan anak-anak bapak, sekarang tolong ditulis keyakinan kelas atau peraturan kelas menurut anak bapak masing-masing. Ini bapak bagikan 1-2 ke anak. Nah, jadi ditulis nanti ditempel di papan tulis apa peraturan kelas yang akan kita terapkan. Nah, tolong dibuat nama ya. Dibuat nama di bawah. Setelah ada contoh. Tempel bagian apa yang sudah siap. Nah, lanjut. Apa yang sudah siap? Perhatikan anak-anak bapak. Di sini kita telah membuat kesepakatan kelas yang anak-anak bapak tulis tadi di stick note. Jadi bapak bacakan apa yang anak-anak buat. Itu yang pertama, Akila tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh mencontek. Jadi kita tulis ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau menurut Nazia, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh mencontek, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh membuang sampah. Ini yang pertama, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti kalau kata positifnya apa itu? Tidak boleh membuang sampah. Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, tidak boleh
kasar. Berarti apa tuh? Berbicara sopan. Berbicara sopan. Yang ketiga itu belajar dengan serius. Kalau belajar dengan serius apa itu? Belajar dengan mandiri. Belajar dengan sungguh. Boleh berbicara dalam belajar. Berarti apa itu? Tidak boleh berbicara sopan. Tidak boleh datang terlambat. Nih, tidak boleh datang terlambat. Berarti kalau tidak boleh datang terlambat, berarti apa kata positifnya? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Kelas yang anak-anak Bapak buat, yang kita sepakati. Setuju anak-anak Bapak ini kesepakatan kelas kita? Ya, yang pertama membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua berbicara sopan, kita tidak boleh berbicara kotor ya. Yang ketiga baik bersama guru, bersama teman, bersama adik-adik. Yang ketiga belajar dengan sungguh. Yang keempat tidak boleh berbicara kotor atau bersama dengan berbicara sopan. Yang kelima datang tepat waktu. Jadi nilai kebajikan apa yang ada di sini? Yang pertama tidak membuang sampah pada tempatnya, nilai apa? Nilai kebersihan. Nilai apa lagi? Keindahan, kebersihan, kesehatan. Bagus. Berbicara sopan, nilai kebajikan apa yang ada di dalam situ? Menghargai, tanggung jawab, disiplin. Kalau belajar dengan sungguh-sungguh, kreatif, mandiri. Kalau tidak boleh berbicara kotor, bertanggung jawab. Tak boleh sopan tuh, disiplin, tanggung jawab. Nah, jadi ini kesepakatan kelas 6. Nah, jadi nanti kita harus mematuhi aturan yang telah kita buat. Nah, mungkin itu kesempatan kelas kita. Nanti harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Nah, itu hari ini kita sudahi dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.